Halo semuanya, kembali lagi di episode lain dari Gabut-Gabut Berapa Podcast. Episode kali ini datang dan dibawakan dari tanggal 17 Maret 2024. Episode ini tidak bertemakan apa-apa karena bingung mau namainnya apa, karena nggak tahu ini saya sebenarnya mau merekam episode ini tuh karena udah lama enggak, terus kayak harus ada aja minimal satu gitu. Em, Apa ya? Ini setupnya sangat keren. Pertama saya mau ngomong itu, terus eh, apa ya, pokoknya begitu, everything alright lah ya. Terus bulan puasa, oh my god. um, saya mau di sini saya mau sekarang ini saya mau menjadi filsuf terlebih dahulu, karena saya itu dengan Ramadan gini kaitannya kan saya Islam ya, kaitannya banyak dengan agama, banyak dakwah-dakwah, terus banyak perdebatan dari apalah pihak yang non yang atheist, tapi ya bingung ya nih kalau di bulan Ramadan gini atau bulan-bulan biasa juga gitu. Saya tuh kesal kalau orang yang dakwah nih cerita tentang hal yang gak ada hubungannya sama sekali, terus di Islam-Islamin gitu. Tuh kayak apaan sih gitu, kayak nggak bagus aja gitu kan. Dan mungkin itu cara penyampaiannya atau gimana, pokoknya rada sedikit kurang cocok, dan harusnya nggak gitu caranya. Misalnya kayak ngomongin oh dulu ini begini-begini, nah makanya kita begini, makanya sih tuh terkadang gitu kalau lihat, kalau gini deh, kalau baca buku ini, saya kan minjem buku dari Al tuh, saya baca ini meyakinkan nih kan, kayak motivasi bullshit gitu. Nggak bullshit sih tapi ya gitu. Terus ketika udah ada masukin agama udah males aja bacanya gitu, karena kayak ini udah kuat nih. Kalau dengan agama jadi rada sedikit, mungkin saya bukan audiensnya, saya berusaha kayak tujuan saya apa, melakukan ibadah apa, masuk surga, udah itu aja, udah cukup itu aja saya mau. Jadi kalau di dunia gitu ya, terus saya lihat kayak di tulisannya kita harus anchoring point, kita harus kepada Tuhan. Well, nggak salah, tapi konteksnya nggak tepat aja gitu. Kalau buku motivasi gitu, menurut saya kalau motivasi tersebut sudah kuat bertahan sendiri tanpa Tuhan, itu udah cukup. Karena kalau lu bawa-bawa Tuhan, semuanya juga bisa gitu. Misalnya saya ini ada quotes yang nggak nyambung sih tapi yang dari Jacob Collier pokoknya, kayak there's love in everything gitu. Kalau lo bisa lihat kayak dalam kebencian, dalam apapun itu. Tapi apa nyambung ya, waktu itu saya ada mikir gitu panjang, baunya ada hubungannya, tapi saya lupa nyambungin gimana. Iya pokoknya gitu ya. Terus ada banyak juga oknum-oknum yang pakai agama untuk hal-hal yang gak benar gitu. Misalnya banyak kasus di pesantren, pelecehan lah, apalah, pembunuhan lah, pencobaan sih, tapi banyak juga kan yang gak bener gitu. Itu kan oknum ya, tapi oknum ini yang disorot gitu guys ya. Jadi ini saya cuma gitu aja, kesel kalau segala hal harus ada di keagama-agamain. Apalagi saya kayak gini, sekolahnya sekolah Islam ya, yang which is ya pasti ada kaitannya gitu. Tapi kalau terlalu kuat jadinya gimana gitu. Kalau misalnya lagi belajar apa, terus tiba-tiba dibawa-bawa, kalau bukan pelajaran agama ya udahlah, jadi sekolah biasa aja dulu, bisa nggak sih gitu. Kayak kadang capek gitu ya mendengar
hal-hal yang sama gitu. Karena yang saya percaya kayak itu gak mungkin itu aja gitu. Ya pokoknya nggak tahu ya, saya mau ngomong-ngomong gak jelas gini ya, ya gitu. Apalagi nggak jadi ya. Ya pokoknya sampai situ dulu ini. Terus apalagi ya, nggak tahu guys. Ya pokoknya gitu yang seneng di apa, di Islam kan, karena saya hidupnya Islam. Terus kayak saya miris aja ngelihat kayak agama lain gitu, misalnya orang mau bangun gereja tidak boleh, orang mau bikin sekolah yang agama lain khusus gak boleh. Kayak kenapa gitu? Kita kan dia belajar kan toleransi kan, ada itu di surat mana atau hadis ya itu, kayak yang kita, Allah menciptakan kita berbeda-beda untuk saling mengenal kan. Nah itu mengapa kita larang gitu untuk membuat gereja itu kan tempat ibadah mereka, kepercayaan mereka, kita nggak usah ngikutin gitu. Makanya kayak banyak banget gitu, kayak orang tahu saya baca kayak misalnya Alkitab, terus kayak bilang wah nggak boleh ini, nggak boleh gitu. Well kan saya tidak mengimani gitu, saya nggak get into the religion, I'm just reading, dibaca doang. Karena kalau kan banyak orang kayak guru-guru gitu di saya itu bilang, oh, kan Alkitab juga isinya tidak akurat, begini, tidak nyambung, tidak nyerambung, tidak logis. Agama mana yang logis sih Pak? Gak ada menurut saya, gak ada ya. Ada kan kata guru saya, kalau agama itu dipikirkannya dengan logika nggak bisa. Well bisa tapi nggak kuat gitu. Nah jadi bingung beginian tuh, bikin bingung aja gitu. Kayak I'm just here to do, kayak biar sorga weh heula. Terus saya mah tidak mendalami gitu. Yang penting ya yang wajibnya aja gitu. Kenapa ya? Karena kalau kita salah gimana kan nggak tahu ya kan. Agama ini gambling ya sebenarnya. Terus kayak gimana ya cara ngomongnya ya, kita nggak tahu gitu yang benar tuh yang mana. Well kita percayanya kayak kita aja gitu. Terus ada kayak guru BPI bilang, oh banyak di Indonesia juga kan orang Kristen yang ngomongnya bacaan Thayyibah ya, jadi itu naturalnya mereka. Gimana? Itu lingkungan kayak dia bilang juga bahwa ya kalau yang semua orang terlahir itu Islam, tapi ya karena lingkungannya Kristen jadi ya Kristen. Itu kan lingkungan. Kita juga kenapa mengucapkan kalimat Thayyibah tersebut, karena lingkungannya mengucapkan itu jadi kalimat Thayyibah itu menjadi diksi sehari-hari biasanya gitu. Gak ada hubungannya dengan oh emang dari sananya, dari lahir kita tuh sudah ada terkoneksi. Well ada connection tersebut, tapi kan di otak kitanya itu ya lingkungan kita, karena itu dia menjadi diksi biasa-biasa aja gitu, kayak kata-kata sehari-hari gitu. Terus kayak banyak kan orang yang kayak mempermasalahkan kata hari Minggu, karena oh tidak ada hari Minggu, itu adanya hari Ahad. Well kan ini bahasa loh. Bahasa kan banyak gitu. Orang-orang Kristen di Indonesia yang menggunakan bahasa serapan dari bahasa Arab. Nggak marah mereka, nggak bikin diksi-diksi aneh-aneh. Saya baca Alkitab terjemahan Indonesia aja ini banyak yang serapan Arab bahasanya, karena ya memang bahasa Indonya begitu.
Jadi ya udah sih, satu kata doang gitu loh Pak. Kayak apa sih, kayak kata-kata simpel sehari-hari dipermasalahkan itu buat apa gitu. Ya usah ya, nggak tahu ya, pokoknya sering bingung gitu guys ke hal kecil. Terus ada kata guru agama saya waktu kelas 5 kelas 6 gitu, bilang bahwa oh kita aja mengucapkan kayak selamat Natal tidak boleh mengucap apa ya gitu sampai situ. Saya tidak setuju dengan perkataan bapak ini, karena kita hanya mengucapkan ini nih gitu doang. Cuma gitu, kayak ngomong doang. Ya udahlah ya udahlah ngomong doang, ya ampun gitu, kayak serius itu. Kalau misalnya kita, ya kalau kecuali kita mau ikut merayakan ya itu jelas gitu, kayak bikin pohon Natal di rumah ya kan, terus kayak ya begitulah. Terus saya melihat gitu kan banyak itu video dakwah ujug-ujug ya, mungkin karena bulan Ramadan FYP gitu IG. Terus ada ini satu ustadz, ini bukan Indo ya, berkata bahwa oh, kita tidak boleh mengikuti seremoni misalnya di yang agama lain, misalnya kita ke funeral atau enggak ke wedding gitu. Saya kalau boleh jujur tidak setuju, karena kalau wedding kan yang diincar kita makanannya aja. Kita nggak ngincer apa, kayak kita tidak ikut. Itu kan ya bukan ibadah ya, wedding itu well ibadah, tapi kan nggak semuanya yang datang itu kayak ibadah, kita nggak mendengarkan dakwah Kristen gitu. Terus kayak funeral, ya Allah nguburin orang. Pemakamannya biasa pemakaman apa sih, kayak kita datang terus ada yang apa lagu-lagu ya udah gitu. Bingung ya pokoknya kalau kita bahas agama ini ya bingung aja jadinya kalau kita mau ngedalamin gitu. Karena banyak gitu orang-orang yang beragama ini, yang ustadz ini, yang syekh ini berkata kayak kalau kita mempertanyakan sesuatu di dalamnya, ada saya lihat video ini lucu banget. Kayak beliau bilang ini dalam bahasa Inggris ya, saya terjemahin bahwa oh itu adalah bisikan-bisikan dari setan yang membuatkan apa kayak ide-ide tersebut, pertanyaan tersebut itu dari setan katanya. Gimana? enggak kita hal simple deh, kayak gimana ya contohnya, pokoknya cuma mempertanyakan doang gitu, kayak oh, ini dari setan tidak boleh gitu. Ya ampun, tinggal jawab aja apa sih, itu kan sesi tanya jawab ya, apa susahnya menjawab pertanyaan tersebut kawan. Kalau lu gak tahu jawabannya gak tahu, lu nggak usah nggak usah sok tahu gitu ya. Pokoknya lucu ya agama tuh. Terus adalah yang orang yang atheist gitu, kayak bilang oh tidak ada Tuhan gitu, tidak ada Tuhan, karena mereka percaya seperti itu. Orang beragama ini membuktikan dengan sebagai cara lah. Sebenarnya Tuhan itu tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Yang bisa membuktikannya tidak, manusia tidak bisa, diri sendiri yang bisa. Kalau manusia tidak bisa membuktikan itu keberadaan, tidak bisa. Itu harus Tuhannya sendiri. Kenapa? Karena manusia ini terbatas, makhluk yang terbatas. Itu kan human is finite gitu. Kalau Tuhan itu enggak, itu tak terbatas gitu. Terus ini saya terkadang bingung dengan kayak orang bilang kayak nanti Allah murka. Berarti kalau murka ada punya sifat dong.
kok bisa, dia kan kayak makhluknya, dia kayak dia ini kadang, apakah orang ini memikir bahwa dia itu kayak samain gitu loh, bahwa oh punya keinginan, punya apa. Menurut saya enggak, itu beyond kita gitu. Kita nggak bisa menempatkan kata murka, kata seneng, nggak bisa, karena kan dianya itu tidak, yang saya percaya, yang menurut saya ya, tidak punya keinginan gitu, keinginan in kayak manusia gitu, kayak saya ingin seperti ini anak saya, atau enggak kerjaan saya mau begini. Nggak ada tuh bro, begitu, tidak ada gitu-gitunya. Kalau murka gitu, bingung gitu jadinya. Terus kalau saya nanya begitu, kelihatannya tolol anjir. Padahal kita harus bertanya seperti itu untuk, dan kalau ada jawabannya berarti itu bisa memperkuat iman kita. Terus kayak banyak ustaz, kita jangan bertanya seperti itu, nanti melemahkan iman kita. Loh, kita pertanyaan seperti itu untuk menguji keimanan kita memang. Jadi kita harus, Anda memberikan jawabannya yang memuaskan juga, jangan seenaknya juga gitu. Kayak banyak, kenapa ini diciptakan, karena Allah menghendakinya. Lah ya nggak bisa ya. Terus kayak banyak kayak teman-teman saya, ada nggak satu sih, bukan temen ya sekarang, dia nggak percaya Big Bang ada. Hah? Karena kan Tuhan yang menciptakan. Kan Tuhan yang menciptakan Big Bang itu, gimana sih? Lucu lu. Ya kan gini deh, kayak ya, bingung gitu ya, kayak science gitu. Misalnya kenapa ini the universe expanding gitu, ada tarikan gravitasi, ada dark matternya juga yang mendorong ya. Terus mereka bilang tidak ada itu, ini sama Allah dikendalikan. Ya kan dikendalikannya menggunakan hal tersebut lah. Bingung saya mah. Banyak gitu yang agama ini, yang banyak orang-orang ngomong ini, sebenarnya ya bisa disambungkan gitu, tapi ini menolak saja. Gimana ya, kayak bingung gitu. Pokoknya segitu aja episodenya ini. Saya daripada marah-marahin, mending segini aja episodenya. Saya tutup episode kali ini, daripada saya banyak kebacot. Ya bye.